Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam senantiasa kita curahkan kehadirat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang hingga sampai saat ini, yaitu Islamia. Sebelumnya ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya memulai, saya ada sedikit pantun dan mau minta tolong buat cakepnya ibu-ibu. Batok kelapa keras teksturnya, yang pinang dibelah dua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah menghibur acara kita. Amin. Ibu-ibu, kalau pepatah itu pernah mengatakan tak kenal maka tak apa nih ibu-ibu. Tak saya tak kenal maka perkenalkan, nama saya Siti Ayu Fitriani, biasa dipanggil Ayu. Di sini saya salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari Fakultas Studi Islam dan Peradaban, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan saya sekarang baru menginjak semester 3 ibu, baru mager gitu. Kali ini alhamdulillah saya diberi kesempatan yang pertama bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu semua, bisa melihat ibu-ibu, senyumnya ibu-ibu, semangatnya ibu-ibu pas ngaji. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak pada ibu-ibu semuanya yang telah memberikan waktunya untuk bisa membantu saya menyelesaikan tugas public speaking. Ibu-ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit berdiskusi dengan ibu-ibu. Kita belajar bareng-bareng ya ibu-ibu. Malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang hal yang sesuatu yang penting dalam hidup kita yang tanpa kita sadari terkadang kita lupa ibu-ibu. Kira-kira apa nih? Kesehatan. Apalagi ibu-ibu? Kebahagiaan. Betul, semuanya betul ya ibu-ibu. Jadi di dunia ini itu ada dua perkara ibu-ibu. Yang pertama sesuatu yang bisa kita kendalikan dan sesuatu yang di luar kendali kita. Pasti ibu-ibu nggak asing ya. Dalam hidup ini semua itu nggak bisa kita genggam ibu-ibu. Ada hal-hal di mana kita itu memiliki kuasa penuh dalam menggenggam sesuatu dan kita tidak bisa memiliki kuasa penuh dalam menggenggam sesuatu gitu. Nah, memahami perbedaan ini kita dapat menjalani hidup dengan tenang, ikhlas, sabar, mengurangi stres atau meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sesuatu yang bisa kita kendalikan ibu-ibu. Kira-kira apa nih ibu-ibu sesuatu yang bisa kita kendalikan? Hawa nafsu, keinginan, emosi, apalagi ibu-ibu? Hasrat, betul sekali ibu-ibu. Semua jawaban ibu-ibu sangat betul. Hal yang pertama ingin saya sampaikan itu perkara yang bisa kita kendalikan, yaitu tentang niat, usaha kita, ikhtiar kita, sikap kita. Nah, semua itu menjadi tanggung jawab kita dan semua itu tuh ternyata Allah tuh menyuruh kita ibu-ibu. Nah, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ayat ini ibu-ibu menegaskan bahwa perubahan dan perbaikan
hidup dimulai dari apa yang kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri dan usaha kita Ibu. Nah, keterkaitannya dengan usaha di kehidupan sehari-hari Ibu, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik jika manusia itu tidak berusaha mengubah diri mereka sendiri. Gitu. Bukan berarti Allah itu gak adil ya Ibu. Cuman Allah itu menetapkan sebab dan akibat dalam kehidupan. Ada sebab dan ada akibat. Nah, ayat ini juga mengingatkan bahwa apabila Allah telah menghendaki keburukan, tidak ada kekuatan yang dapat menolaknya. Kita nggak bisa menolak keburukan ketika kita dikasih musibah. Gitu. Namun keburukan tersebut seringkali merupakan akibat dari perbuatan kita sendiri tanpa kita sadari begitu. Nah, bukan karena Allah tidak adil itu tadi, tetapi kebaikan dan keburukan merupakan akibat dari pilihan dan tindakan manusia itu sendiri. Nah, ada satu hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini menunjukkan sangat penting ya Ibu-ibu bahwa memperbaiki niat itu karena kendali yang pertama yang kita miliki. Nah, saya ada satu cerita pengalaman pribadi terkait perjalanan saya sehingga saya tuh bisa berada di titik bisa kuliah di Ibu. Jadi dulu itu saya setelah lulus SMA, qadarullah saya alhamdulillah masuk di salah satu siswa yang bisa ikut mendaftar di perguruan tinggi negeri lewat jalur rapor. Akan tetapi qadarullah belum rezeki saya karena memang saingannya satu Indonesia di Ibu. Tapi di situ saya masih pengen bertekad untuk tetap kuliah Ibu. Saya mengikuti jalur tes Ibu. Dan waktu itu jalur tes itu kita bisa milih tempatnya mau di mana. Karena saya pengen banget kuliah di Solo Ibu, UNS. Itu akhirnya saya memilih tempat tes saya di Solo. Tapi pada ruang kembali belum rezeki saya Ibu. Ternyata juga saingannya satu Indonesia lagi dan saya belum masuk di salah satu bisa masuk di UNS. Tapi di situ saya di sisi lain waktu itu keluarga saya ekonominya sedang tidak teratur Ibu. Jadi kayak kalaupun saya ingin mendaftar mandiri pun saya masih maju mundur karena memikirkan itu. Hingga akhirnya saya mungkin berniatan untuk GPR atau kuliah tahun depan. Nah, akhirnya saya sempat bekerja selama 3 bulan di suatu waktu itu ada loker saya masuk, alhamdulillah, dan pekerjaan yang nggak berat-berat banget, alhamdulillah ya Ibu. Cuman di situ saya setiap ada sela-sela di waktu istirahat bekerja, di setiap saat saya itu saya tetap menginginkan pengen kuliah di tahun ini Ibu. Walaupun nantinya bukan di negeri. Dan saya pun tidak punya kepikiran buat kuliah di swasta ya Ibu. Karena pikiran saya pengennya negeri. Akan tetapi qadarullah saya berkali-kali mengikuti seleksi beasiswa, beberapa kali juga belum diterima, belum rezekinya. Tapi nggak tahu kenapa saya waktu itu hampir menyerah Ibu. Tapi saya masih ada celah sedikit sekali. Hingga saya itu nekat buat mendaftar di UMG dan itu iseng Ibu. Dan di sisi lain itu saya masih bekerja. Nah, akan tetapi keisengan saya itu membuahkan hasil Ibu. Alhamdulillah qadarullah saya mendapatkan pengumuman dari UMG bahwa saya lolos beasiswa full study sampai lulus insyaallah ya. Dan alhamdulillah setiap semester saya mendapatkan uang saku Ibu. Dan di sini dapat kita ambil ya Ibu. Usaha kita selama ini itu yang bisa kita kendalikan Ibu. Kita nggak bisa memaksakan hasil. Saya pengennya lulus di PTN, pengennya kuliah di UNS, tapi kalau Allah tidak meridhoi, Allah belum kayak menetapkan saya nggak kuliah di UNS ya enggak gitu. Tapi qadarullah saya mendapatkan pengganti yang
sangat luar biasa ibu-ibu, dan itu memang full study alhamdulillah. Dan di sisi lain saya juga waktu itu agak sedikit masih kurang ikhlas karena keinginan saya tetap di UNS tapi saya harus di UMY. Tapi berjalannya waktu ketika saya mengetahui kayak mungkin Allah itu mengetahui yang ada di UNS itu buat saya tuh nggak baik. Allah yang tahu, Allah yang lebih tahu daripada saya gitu. Jadi usaha dan ikhtiar adalah bagian dari sesuatu yang bisa kita kendalikan itu. Kita harus berusaha keras dengan sabar dan memiliki motivasi yang tinggi untuk menjalani kehidupan, berdoa kepada Allah dan menghindari sifat malas ataupun putus asa. Terus yang kedua itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan ibu. Kira-kira apa ibu? Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Takdir, nasib. Jadi benar ibu-ibu, takdir itu sebenarnya ada dua. Takdir yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah dan itu memang sudah konkret, dan ada takdir yang bisa kita ubah ibu-ibu. Takdir yang bisa kita ubah itu salah satunya adalah rezeki. Kalau kita mencari rezeki tanpa kita usaha, ya tidak ada sama sekali ibu-ibu. Gitu. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita itu seperti takdir itu tadi salah satunya. Kesehatan ibu-ibu, kita diberi kesehatan setiap harinya. Kita sakit, semua orang pasti tidak pengen sakit ya ibu-ibu, pengennya sehat terus. Akan tetapi Allah itu kadang memberikan kita sakit itu, kita berpikirnya adalah kita disuruh istirahat sebentar sejenak dari kegiatan duniawi. Mungkin kita disuruh kayak istirahat, memperbanyak zikir, bersabar. Itu adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah selama ini yang biasanya itu kita tidak menyadari. Kadang saya pribadi pun kadang juga masih mengeluh ya ibu, kadang-kadang kalau sakit, karena ya sakit, namanya sakit ya ibu, apalagi anak kos gitu, sendiri di sini, nggak ada yang ada teman tapi cuman ya nggak bisa 24 jam yang jagain gitu. Jadi kadang kayak mungkin Allah itu saking banyaknya kegiatan saya hingga akhirnya Allah ngasih saya sakit buat istirahat sejenak gitu. Biar apa? Biar ya antara urusan akhirat dan duniawi itu bisa seimbang gitu. Nah, di dalam ayat Al-Quran, salah satu penggalan dari surat An-Nisa ayat 81 ibu, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'a'rid 'anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, ayat ini itu mengajarkan kita bahwa kita itu hal apapun itu bisa kita serahkan diri kepada Allah secara total ya ibu. Setelah kita berikhtiar. Nah, bentuk hal ini tuh bentuk rasa dari keimanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa ibu cuma berdoa saja, habis itu menunggu apa yang kita inginkan tanpa kita mengusahakan. Begitupun sebaliknya ibu-ibu, kita nggak bisa cuma mengusahakan aja tanpa kita berdoa. Karena apa? Doa itu adalah salah satu dari kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita berdoa tapi kita mendapatkan hal yang kita inginkan, belum tentu Allah itu ridho ibu-ibu. Karena apa? Salah satu kita diciptakan di dunia ini adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda ibu, manusia tergantung pada amalnya dan Allah menentukan takdirnya. Nah, hadis ini mengingatkan kita untuk tetap berusaha, namun memahami hasilnya atas kehendak Allah. Nah, itu tadi ibu-ibu yang saya tadi sempat jelaskan bahwa kita juga nggak bisa memaksa Allah untuk bisa mewujudkan semua keinginan kita. Kita juga kadang harus menerima apa yang Allah berikan. Dan itu tadi belum tentu yang kita pikir baik itu baik buat Allah, dan belum tentu
dan belum apa ya, yang baik bagi Allah sudah pasti baik untuk kita semua, gitu ibu. Tapi kadang hal itu gimana ya, hal yang refleks dari pikiran kita ya ibu, kok Allah itu nggak ngasih apa yang kita inginkan sih, kenapa sih gitu ya. Itu tadi ibu, kita boleh berpikiran seperti itu dan itu manusiawi ibu. Cuman yang perlu kita sadari adalah ya, untuk kita syukuri belum tentu orang-orang di luar sana mendapatkan apa yang kita dapatkan sekarang. Belum tentu apa yang kita dikasih nikmat sekarang, belum tentu orang lain juga merasakan nikmat yang kita rasakan sekarang. Dan saya pernah mengikuti apa ya, pengajian doa itu, doa yang sangat luar biasa itu dibagi menjadi 3 ibu. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga why. Allah itu akan mengabulkan ketika memang itu permintaan hambanya. Itu akan mengatakan yes. Kedua no, Allah itu tidak akan mengabulkan doa hambanya kalau memang itu bukan terbaik bagi hambanya. Ketiga, why? Tunggu ibu. Mungkin Allah itu akan memberikan sesuatu yang kita minta, tapi di waktu yang tepat, bukan sekarang. Seperti itu ibu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu tadi tidak bisa memaksakan selalu kehendak kita. Kita boleh kok ibu meminta ini itu tanpa tanpa batasan meminta kepada Allah itu. Cuman kita juga tahu porsi mungkin ya apa yang kita minta juga belum tentu baik gitu. Nah, apa sih kira-kira ibu yang bisa kita lakukan terkait apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan ibu, dan tidak bisa kita kendalikan? Usaha, betul ibu, usaha takdir, iya betul. Nah, kita harus menempatkan dalam 2 hal ini posisinya itu agar tidak terjebak ibu. Kita tetap kita tuh harus tahu bahwasannya kita bisa membedakan antara ini bisa kita kendalikan nih, ini tidak bisa kita kendalikan nih. Karena apa? Itu nanti akan berdampak salah satunya di kesehatan kita, di pikiran kita, dan rasa malas ataupun stres kita itu tuh sangat berpengaruh. Jadi kita mengusahakan gimana caranya kita bisa memposisikan 2 hal tersebut seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari ya ibu, kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, seperti memperbaiki akhlak, meningkatkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, berzikir, mengaji bersama. Masya Allah banget sih ibu, saya terharu sampai sekarang itu masih ada majelis ibu-ibu yang masih bisa mengusahakan untuk mengaji bersama gitu. Mungkin sebelum saya cukupkan, ada sedikit yang ingin didiskusikan ibu-ibu. Ya, kadang kita berdoa ya begitu ya. Kadang kita berdoa, kita disuruh berdoa sebanyak mungkin dan bisa mungkin apa aja yang mau kita minta. Tapi terkadang kan Allah memang memberikan enggak seperti apa yang kita inginkan ya. Itu kadang mbak, kadang kita doa kayaknya kita udah benar-benar doa kalau sampai ibadah kita udah baik karena gitu kok, tapi Allah kan nggak kasih apa yang kita inginkan. Di rasa itu sebenarnya itu memang manusiawi ibu, dan semua orang pasti merasakan itu. Akan tetapi itu tadi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita secara terus-menerus. Memang kita disuruh di dunia ini disuruh untuk selalu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Akan tetapi yang lebih tahu itu Allah ibu, dan kita boleh marah kalaupun keinginan kita itu tidak terkabulkan. Akan tetapi marahnya itu pun juga ada batasnya ibu. Kalau kita kecewa doa kita nggak terkabul, itu nggak apa-apa dan itu sangat manusiawi ibu. Tapi yang perlu kita sadari dan perlu kita batasi adalah
masih ada rezeki-rezeki yang lain atau mungkin permintaan-permintaan yang lain yang sebelum-sebelumnya itu sudah dikabulkan gitu Ibu. Dan terkadang itu kalau kita kilas balik ke belakang ya Ibu, kita tuh dulu mintanya apa dan baru dikabulkan sekarang. Jadi kita tuh berdiri di atas doa-doa yang pernah kita panjatkan Ibu. Seperti itu. Jadi kita juga harus mengingat dulu apa sih, aku minta apa sih. Dulu aku pengennya punya rumah, pengennya kuliah, dan sekarang itu tuh doa dulu, tapi sekarang baru 3 tahun yang akan datang baru dikabulkan gitu. Itu kayak ya berarti kita itu duduk atau berdiri di atas doa-doa kita yang pernah kita panjatkan secara tidak langsung, itu secara tanpa sadarnya kita tuh seperti itu gitu. Dan di waktu yang benar-benar tepat seperti itu. Karena Allah tahu mungkin kita itu belum sangat-sangat membutuhkan apa yang kita inginkan. Mungkin karena keinginan kita kadang melihat teman kita atau tetangga kita punya ini, jadi kita minta ini. Ya mungkin dikabulkannya nanti, karena Allah tahu kebutuhan kita tuh nanti, bukan sekarang. Gitu. Kita yang rasakan Ibu. Doanya temanku kayaknya diuji dengan harta. Ya Allah, harta mau diuji dengan musibah. Ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita teguhkan niat kita selalu untuk berusaha sebaik-baiknya menjadi hamba bagi Allah dan menyerahkan sesuatu yang kita usahakan, menyerahkan hasil yang kita inginkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu menyiapkan sesuatu hal keinginan kita itu tanpa diniatkan untuk Allah, karena itu nanti takutnya kita tidak mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan kita nantinya juga akan kembali ke Allah. Seperti itu Ibu-ibu. Karena hanya dengan sikap seperti inilah hidup kita akan menjadi lebih tenang, mendapatkan berkah, mendapatkan ridho Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, melindungi jemaah-jemaah semua, dan rasa kesedihan yang berlebihan semoga bisa segera diselesaikan. Yang sedang mendapatkan cobaan semoga bisa selalu dilapangkan hatinya, diberikan kesabaran selalu. Nah, sebelum saya akhiri Ibu-ibu, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jikalau ada salah kata atau ucapan atau mungkin kekurangnya ilmu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup majelis pada malam hari ini, karena tadi saya buka dengan pantun, saya menutupnya dengan pantun. Kalau anak-anak zaman sekarang pantunnya seperti ini, Bu. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian.